Bab 321, Binatang Suci Berkepala Tunggal. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bisakah kau meminta Yang Cheng untuk memerintahkan burung bulan biru terbang ke tengah pulau? Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jawab Ye Xuan. Ketika kata-kata itu keluar, dinasti Song segera berseru, Ye Xuan, kau. Penguasa Song di samping juga bereaksi dan wajahnya berubah. Meyakinkan? Aku punya rasa proporsi, percayalah padaku. Ye Xuan berkata dengan baik. Meskipun ini dikatakan, dinasti Song masih tampak khawatir. Yang Kaideng terdiam, dia merasakan sedikit ada yang salah, dan ada dugaan di dalam hatinya. Anak ini, tidak akan. Setelah Yang Xinzong mengucapkan sepatah kata, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Saat itu, dia memerintahkan burung bulan biru untuk terbang menuju tengah pulau. Dalam waktu singkat, dia sampai di puncak gua. Ini adalah sarang naga. Sekelompok orang semuanya keluar. Tolong minta para senior yang untuk menunggu sebentar. Kata Ye Xuan, dia melompat langsung dari langit ratusan meter, dan melompat ke dalam gua. Semua orang ketakutan, tetapi saat berikutnya, mereka melihat punggung Ye Xuan mengembunkan sepasang sayap. Biarkan aku melihat kekuatan binatang sucimu. Ye Xuan masih dalam proses jatuh. Dia langsung mengeluarkan pedang 8 gurun, dan kemudian membidik gua yang gelap itu dengan ledakan serangan. Boom, 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 pedang membombardir dinding batu gua dan menembak jatuh berkali-kali. Sekelompok orang di belakang burung bulan biru sudah terkejut. Apa yang dilakukan anak ini? Dia seharusnya tidak ingin memimpin naga bohai. Tidak, dia akan memilih naga itu. Aku benar-benar mencari kematian. Bahkan pemilik kota lama dari kota asli mati di tangan naga bohai. Apa yang dia lakukan? Semua orang akan menatap Ye Xuan dengan aneh. Dalam pandangan mereka, pendekatan Ye Xuan adalah untuk menemukan kematian. Di sisi lain, Song Chongjing dan yang lainnya juga menahan napas dan menonton dengan cemas. Apakah benar-benar mungkin untuk pergi ke binatang suci untuk menantang dilema? Pada saat ini, gua itu juga dengan cepat merangkak keluar dari seorang pria besar, itu adalah naga. Capung ini memiliki tubuh yang sangat besar, dan kepala naga hingga ekor naga panjangnya setidaknya 100 meter. Itu ditutupi dengan lapisan sisik biru tua, yang masing-masing lebih besar dari Ye Xuan. Ye Xuan menatap naga dan naga itu, dan dengan cepat mundur. Dia memegang pedang berusia 8 tahun di satu tangan dan memperhatikan naga dan naga itu dengan waspada. Benar saja, anak ini mencoba untuk memilih naga laut. Di belakang burung bulan biru, semua orang terkejut. Yang Kei juga menatap wajahnya dengan bermartabat. Dia sudah siap untuk melakukan tembakan yang bagus. Raungan, bohai Qianlong memanjat keluar dari gua dan menggeram ke arah Ye Xuan. Gelombang udara yang bergulung-gulung itu juga meniup sepotong kayu besar di belakang Ye Xuan. Pada saat ini, tiba-tiba ia menoleh untuk melihat ke langit, dan Yang Kei saling memandang. Rasanya Ye Xuan di depannya tidak cukup, tetapi ada napas yang kuat di udara. Namun, pada saat ini, Ye Xuan menghadapi naga dan naga itu, dan darah binatang buas di tubuhnya mulai mendidih. Tekanan yang kuat dan dahsyat, jika ada orang di negeri ini, aku khawatir itu akan terguncang. Hati Ye Xuan adalah kalimat yang gelap. Kali ini, dia benar-benar ingin melihat kemampuan naga ini, karena dia membutuhkan darah naga. Darah naga, ya, itu adalah darah naga. Ketika dia berada di dinasti datang, dia menerobos ke dunia manusia dan meningkatkan darahnya ke tingkat lanjut. Setelah menerobos ke lingkungan surgawi, dia menemukan masalah. Dia ingin meningkatkan darah binatang buas menjadi darah penguasa binatang buas. Yang dia butuhkan bukanlah banyak darah, tetapi 3 darah naga yang berbeda. Meskipun ada karakter naga dalam nama Xiaolong, Ye Xuan tidak tahu bahwa darah naga tidak dianggap sebagai darah naga. Jadi kali ini, dia ingin menjelajahinya. Jika darah naga juga merupakan darah naga, maka dia dapat meningkatkan darah binatang buas menjadi darah penguasa binatang buas. Raungan, Changhai Jiaolong ini berteriak keras dan bergegas menuju Ye Xuan. Sebuah kaki depan menjelajah dan ingin menghancurkan Ye Xuan secara langsung. Meskipun binatang suci dilema itu sangat kuat, tadi Ye Xuan juga melihat kecepatan naga ini. Dia memperkirakan bahwa setelah menerobos ke Xiaodan, dia seharusnya bisa bersembunyi. Jika aku melawan kekuatan, aku jelas bukan lawan, jadi aku hanya bisa menggunakan kecepatan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, tubuhnya melintas,
dan dia lolos dari cakar secara langsung, dan kemudian menyapu di bawah perut naga. 8 angin liar membunuh, langit hancur. 8 pedang liar runtuh seketika, membentuk kerucut tajam dan langsung mengebor ke atas. Hei, tidak ada sisik di perut naga bohai, tetapi meskipun begitu, terobosan Ye Xuan hari ini tidak berpengaruh. Tentu saja, itu bukan binatang suci. Ye Xuan diam-diam berpikir, sekali lagi, langit hancur dan menyerang posisi yang sama. Bohai Xiaolong hanya merasakan sedikit asteris di perut, dan segera berbalik dan merentangkan cakarnya untuk menangkap Ye Xuan. Panggil, kecepatan Ye Xuan sangat cepat, dan cakarnya sekali lagi menangkap bayangannya. 8 angin liar membunuh, langit hancur. Ye Xuan sekali lagi mengerahkan serangan terkuat. 3 hari menerobos, masih belum bisa menembus pertahanan naga bohai. Dan Yuan di tubuh Ye Xuan sudah menghabiskan cahaya. Dia menelan obat dengan cepat, dan Yuan langsung pulih ke puncaknya. Kemudian, terus menyerang perut naga. Pada saat ini, orang-orang di belakang burung Azure di langit sudah terkejut dan tidak bisa berbicara. Mereka mengira Ye Xuan sedang mencari kematian, tetapi tidak menyangka bahwa Ye Xuan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan binatang suci. Kalian harus tahu bahwa ada kehidupan di tangan lautan naga dan naga. Namun, setelah mereka melihat tampilan Chang Hai Jiaolong di bawah, tangan dan kaki, mereka tidak tahu harus berkata apa, hanya menonton dengan tenang. Kecepatan anak ini, meskipun tidak sekuat dilema, sudah melampaui keadaan surga yang biasa. Jika dia diizinkan menerobos dilema, maka Yang Kei juga diam-diam berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba, gerakan di bawahnya besar, dan dia menatapnya dan menemukan bahwa naga itu marah. Ye Xuan telah bersembunyi di bawah perut serangannya. Itu tidak dapat menangkapnya, jadi dia harus bergerak. Oh, untung saja, ada peningkatan kecepatan sebesar 10%, kalau tidak, aku tidak bisa benar-benar mengimbangimu. Ye Xuan, yang berada di bawah naga, berkata pada dirinya sendiri. Namun, dari sekarang hingga sekarang, dia telah menggunakan lebih dari 10 hari untuk menerobos, dan serangannya masih dalam posisi yang sama. Meski begitu, dia masih tidak bisa menembus kulit naga itu. Sepertinya kita masih harus menunggu sampai hari itu di langit. Ye Xuan berpikir, alamnya masih terlalu rendah. Jika dia menerobos sekali, tidak hanya kekuatan dan Yuan akan meningkat, tetapi bahkan 8 pedang liar dan 2 kartu akan meningkat. Dia memperkirakan bahwa saat itu, dia bisa menghancurkan pertahanan naga ini, tapi, kali ini, aku akan menunggu sampai aku menerobos. Ye Xuan memikirkannya, tetapi memutuskan untuk melupakannya. Kemudian, dia melarikan diri dari ekor naga bohai sebagai kilat, dan kemudian melompat ke arah gua, dan langsung mengumpulkan sepasang sayap, dan kemudian melompat ke gua. Naga kalajengking ini tertegun dan mulai mengejar masa lalu di sekitar gua. Ketika yang terbuka di udara, dia memerintahkan kematian burung bulan biru dan menangkap Ye Xuan. Raungan, naga bohai telah membuat raungan, kecerdasannya tidak lagi pada manusia. Jika bisa berbicara, aku khawatir leluhur Ye Xuan akan hancur pada generasi ke-18. Apakah kamu istimewa untuk bermain denganku? Yang Kai, berdiri di belakang burung bulan biru, melirik naga dan naga itu, dan segera mengangkat burung bulan biru. Chang Hai Jiaolong menatap mereka dan tidak sabar untuk menumbuhkan sepasang sayap untuk mengejar ketinggalan. Burung bulan biru lepas landas dan kemudian terbang ke benua Tianshui. Setelah Ye Xuan kembali ke punggung burung bulan biru, dia merasa lega dan lega. Untungnya, Yang Kai ada di sana, kalau tidak naga laut itu pasti akan mengejarnya di seberang jalan. Aku tidak menyangka kekuatanmu meningkat begitu cepat. Yang menatap Ye Xuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, membuka mulutnya dan tersenyum. Lebih dari setengah bulan yang lalu, dia hampir mati di tangan Cui Linjiang. Namun, setelah lebih dari setengah bulan, dia mampu melawan naga suci dari binatang suci. Ini memang mengejutkan. Pada saat ini, dia juga merasakan ekspresi orang-orang di punggung burung bulan biru. Hampir semuanya menatapnya dengan tatapan glamor. Ye Xuan, kamu terlalu baik. Di hadapan begitu banyak orang, Song Dianjing langsung berinvestasi dalam pelukan Ye Xuan, wajah kecilnya penuh kemuliaan. Dia memberitahu orang lain bahwa dia adalah wanita Ye Xuan. Sayang sekali, Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Chang Hai Jiaolong itu bisa menjadi harta karun di seluruh tubuh.
Tulang rusuk naga merupakan salah satu bahan busur dan anak panah surgawi. Daging naga dapat meningkatkan kekuatan fisik prajurit. Jika lunasnya dapat digiling menjadi bubuk, itu juga merupakan sejenis bahan alkimia. Selain itu, ada kulit naga, cakar naga, cambuk naga, del. Namun, pikiran Yesuan telah membuat keputusan. Setelah dia menerobos, dia akan membunuh naga ini. Meskipun Yang Kai berbeda dari kekuatan Yesuan, dia tidak bertanya karena suatu alasan. Segera, burung bulan biru kembali ke benua Tianshui dan kemudian terbang kembali ke kota utama pertama. Ada banyak pasukan berkumpul di kota utama pertama. Mereka menunggu kedatangan pemilik kota baru. Mereka semua datang untuk memanjat hubungan. Burung bulan biru perlahan turun dan tidak jatuh ke tanah. Seseorang bertanya dengan suara keras, "Tuan Yang Cheng, kali ini pemilik kota bersaing untuk pertempuran, siapa yang menjadi pemilik kota-kota Guangjin?" "Benar, siapa yang memenangkan penguasa kota? Apakah itu kota tua Cui di kota Yangling?" Yang Kai berdiri di atas burung bulan biru dan menoleh untuk melihat Yesuan, yang juga maju dengan sengaja. Kemudian, Yang Kai menjawab, dia adalah pemilik kota baru kota Guangjin. Pada saat yang sama, dia juga pemilik kota baru kota udara, karena Lu Ming, pemilik kota-kota udara, tewas dalam pertempuran untuk kota ini. Apa, ketika ini menyebar, ribuan orang di sini semua terkejut. Bahwa Cui Linjiang juga ada di antara mereka. Ketika dia tidak menemukan ayahnya di belakang burung bulan biru, hatinya juga bergetar. Tidak kembali, ini melambangkan, tewas dalam pertempuran untuk pemilik kota. Tidak mungkin, kekuatan ayahku lebih kuat dariku, bagaimana mungkin itu direnggut oleh anak ini, dan dia telah jatuh. Cui Linjiang tidak dapat mempercayainya. "Tuan Yang Cheng, bagaimana dengan 3 pemilik kota tua, dan yang lainnya?" Seseorang bertanya. Yang Kai menjawab dengan tenang, "Semua mati, tidak kembali, semua mati di sana." Ledakan. Jawaban ini, biarkan Cui Linjiang menghancurkan seluruh orang. Benar saja, ayahnya jatuh. Kali ini pertempuran untuk pemilik kota dipilih oleh pemilik kota pertama, yaitu Pulau Kematian. Sebelum dimulainya pertempuran, aku telah memberi mereka 2 kesempatan untuk abstain, tetapi orang-orang itu tidak menghargainya. Yang membuka kepalanya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, ayahku tidak bisa jatuh." Seorang pria parubaya melompat keluar dan merupakan pemilik kota Loyan, putra Suweihai. Wajah Yang Kai tenggelam, dan seekor naga tiba-tiba mengembun dan berkata, "Jadi, apakah kamu menanyaiku?" Setelah melihat naga ini, pria parubaya itu terpaksa menahan kata-katanya dan buru-buru mengepalkan tinjunya, "Tuan Yang Cheng, maaf, aku." Sebelum dia bisa berbicara, Yang Kai melanjutkan, "Baiklah, kali ini pertempuran untuk kota seperti ini. Di masa depan, Yesuan adalah pemilik kota Guangjin dan kota udara. Pemilik kedua kota utama adalah orang yang sama. Ini juga berlaku dalam sejarah Zhongshu. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi pemilik kota yang begitu muda. Semua orang tidak optimis tentang Yesuan, namun, Yesuan dapat menonjol dari lebih dari 200 tian dan yang kuat, ini benar-benar kuat." Selanjutnya, Yang Kai pergi. Kemudian, perwakilan keluarga dari seluruh negara bagian menyambut, memberi Yesuan hadiah dan menjalin hubungan. Yesuan adalah yang paling menyebalkan di antara mereka, tetapi kebetulan Song Jingjing sangat menyukainya, jadi dia akan mengambilnya. Adapun Cui Linjiang dan 2 pemilik kota lainnya, mereka pergi dengan marah. Cui Linjiang menatap Yesuan dengan keluhan. Dia memiliki beberapa spekulasi sebelumnya, tetapi dia tidak akan pernah mengira bahwa Yesuan telah mengambil alih kursi kota. Ini berarti dia tidak dapat menembak Yesuan. Masalah ini telah berakhir. Yesuan mengambil kota Guangjin dan kota Liekong, jadi dia harus pergi ke 2 kota untuk menerima pemerintahan kota. Tentu saja, sebelum itu, dia membuat daftar untuk Yang Kai. Hanya ada 2 orang dalam daftar, yaitu dinasti Song dan penguasa Song. Di masa depan, 3 pemilik kota dari 3 kota tidak akan dapat bekerja sendiri pada Yesuan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota pertama. Jika itu pelanggaran, itu akan dilenyapkan. Pada saat keberangkatannya, Yang Kai juga mengirim Yesuan tunggangan tingkat Tiandan, sehingga ia dapat dengan cepat pergi ke kota Guangjin. Setelah kematian kota Guangjin, Yang Kai mengirim tim master untuk menduduki pemerintahan kota. Ketika Yesuan melompat dari tunggangannya,
seorang lelaki tua segera menyambutnya. Saya telah melihat pemilik kota. Saya Song Heng, Direktur Master Kota Guangjin. Saya telah diusir dari pemerintahan kota. Orang tua itu berkata langsung. Wow, berita ini terlalu cepat. Song Xuan, yang berada di belakang Ye Xuan, mengalami beberapa kecelakaan. Ini pasti pemilik kota. Ya, saya memiliki alat komunikasi khusus, jadi saya dapat mengetahuinya dengan cepat. Song Heng berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, Ye Xuan tidak ingin menjadi pemilik kota. Sebelumnya dia hanya ditarik oleh Zheng Shuohai dan yang lainnya. Awalnya, Zheng Shuohai mengira itu direbut menurut pasukan, jadi dia berdiskusi dengan Wu Xuan 5 atau 5 poin, tetapi setelah pergi ke Pulau Kematian, Zheng Shuohai melupakannya. Lagi pula, Ye Xuan memiliki kekuatan untuk merebut kota, mengapa perlu bekerja sama dengan mereka? Ketika kamu pergi ke kota, kamu dapat membeli bahan-bahan tempa dan bahan-bahan alkimia, dan kamu dapat menjualnya ke kota-kota besar lainnya di wilayah tersebut. Tidak heran ada begitu banyak orang yang ingin bersaing untuk mendapatkan posisi pemilik kota utama. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian mengikuti Song Hengjin ini. Song Heng untuk sementara waktu bertugas sebagai pembantu rumah tangga. Dia pertama kali datang ke tempat tersembunyi di rumah utama kota bersama Ye Xuan. Menurut apa yang dia katakan, Ye Xuan juga tahu bahwa ini adalah rumah harta karun kota Guangjin. Setelah kematian Guangjin Chengcheng, kami menerima instruksi untuk pertama kalinya dan menduduki pemerintahan utama kota, jadi semua yang ada di rumah harta karun ini ada di sana. Song Heng menjelaskan, meskipun itu adalah rumah harta karun, itu hanya sebuah ruangan kecil. Ada lebih dari 10 cincin Qiankun. Ye Xuan melihat cincin Qiankun ini dan menuangkan semuanya ke dalam ruang menelan. Tidak buruk, tambahkan hingga 50 juta spar terbaik. Ye Xuan mengangguk, dia tidak bisa meminta terlalu tinggi, ini hanya kota Guangjin, bukan kota Yangling. Ye Xuan, sekarang kamu adalah pemilik kota, bagaimana kamu mengaturnya? Song Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Masalah ini, tetapi sulit untuk meninggalkan Ye Xuan, dia suka menjadi penjaga toko. Ini, kakak, apakah kamu melihat ada yang tertarik? Ye Xuan tiba-tiba menoleh dan tersenyum. Kamu ingin aku menjadi wakil pemilik kota? Atau lupakan saja, aku tidak tertarik. Song Ruling langsung menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, itu hanya dapat dikembalikan ke Ling Fu, tolong datang dan bantu. Ye Xuan berkata tanpa daya. Pada saat ini, Song Heng tiba-tiba berkata, pemilik kota, aku bisa mengurusnya untuk sementara waktu. Baiklah, kalau begitu kamu bisa membantuku mengumpulkan beberapa barang. Ye Xuan berkata, langsung mengeluarkan kertas pena untuk menulis banyak nama, dan kemudian menyerahkannya kepada Song Heng, berkata, pergilah ke kota-kota besar, aku telah menulis harganya, berapa harganya, pertama ambil 5.000 wanji memiliki spar. Meskipun Song Heng terkejut, dia tidak banyak bertanya dan langsung pergi. Selanjutnya, Ye Xuan pergi ke kota wilayah udara bersama dinasti Song dan pemerintahan Song. Saya membeli bahan-bahan di wilayah kedua kota utama. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya terima. Setelah mengesampingkan kota wilayah udara, Ye Xuan kembali ke kota Guangjin. Dia telah mengirim seseorang ke Lingqiao, dan meminta beberapa saudara yang dikelola dengan baik untuk kembali. Mengenai dinasti Song dan pemerintahan Song, mereka terus berlatih. Mereka pikir mereka bisa dekat dengan Ye Xuan. Saya tidak menyangka jaraknya begitu jauh. Jadi setelah mengambil beberapa binatang misterius, mereka mulai mundur. Saya tidak tahu, setelah mereka meninggalkan Bea Cukai, apakah itu akan menjadi hari kecil di Tiandan, atau akankah menjadi sukses besar. Namun, ketika mereka mulai mundur, mereka berada di ibu kota-kota Yangling di Zhongzhou. Sialan, bahkan ayahku telah jatuh, mengapa anak itu masih hidup? Cui Linjiang, pemilik kota Yangling, berteriak di rumahnya. Dia sudah berada di pemeriksaan Wan Shige dan menemukan bahwa ayahnya benar-benar telah meninggal, dan bahkan putranya. Namun, ketika dia bertanya kepada pembunuh yang membunuh Cui Feng dan putra Yangling, dia menemukan bahwa spar terbaik yang membutuhkan harga tinggi dapat ditemukan. Oleh karena itu, dia sangat marah. Setelah dia memikirkannya cukup lama di mansion, dia keluar lagi. Kali ini, dia pergi ke paviliun Wanshi. Dia langsung menemukan pemilik paviliun Wanshi di kota Yangling dan kemudian menugaskan satu hal. Cui Chengsu,
apakah kamu yakin untuk mempercayakan misi menghancurkan Ling Xiaofu? Paviliun Wanshige kota Yangling bertanya kepada orang asing itu. Ya, berapa? Cui Linjiang mengangguk. Ini, aku harus memintanya. Ketika pemilik Paviliun Wanling kota Yangling selesai berbicara, dia pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dan melaporkan sebuah angka. 1 triliun spar terbaik. Angka ini hampir tidak membuat Cui Linjiang takut setengah mati. 1 triliun spar terbaik. Sungguh lelucon. Sebagai pemilik kota Yangling, salah satu dari 3 kota, kekayaan bersih Cui Linjiang hanya lebih dari 100 juta keping spar. Namun, butuh 1 triliun yuan untuk menghancurkan pemerintahan Ling Qiao. Kau mempermainkanku, bahwa Ye Xuan adalah pemilik kota yang baik dari 2 kota utama, tetapi tidak ada yang namanya orang kuat di rumah Ling Qiao. Apakah kau yakin tidak salah? Cui Linjiang bertanya dengan aneh. Sebelum kota Yangling, ada 4 orang kuat di Tian dan Jing Xiaocheng. Namun, mereka meninggal di Tian Yuanzong, dan 3 dari mereka dibunuh oleh Ye Xuan. Kemudian, dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang 3 orang asing dari gunung, dan hasilnya meninggal di Pulau Kematian. Setelah mendengar hal-hal ini, orang-orang kuat di rumahnya langsung pergi, jadi dia berkata bahwa dia tidak memiliki siapapun untuk digunakan. Harga ini diberikan oleh atasan. Bahkan saya tidak tahu mengapa harganya begitu tinggi. Namun, saya dengan baik hati dapat mengingatkan Anda tentang hal itu. Sekarang para tetua dan kepala rumah Ling Qiao telah menerobos ke Xiaodan. Pemilik Paviliun Wanling dari kota Yangling berkata, "Hei, Tiandan distrik itu kecil." Cui Linjiang mendengus dan tidak melihatnya. Dia segera bangkit dan pergi. Karena tuan rumah tidak menembak, maka dia akan melakukannya sendiri. Setelah kembali ke rumah utama kota, dialah yang merekrut dirinya sendiri, dan kemudian terbang ke arah Ling Qiao. Dia tidak bisa menelan napas ini, jika ini tidak dilaporkan, saya khawatir akan ada setan. Balas dendam, aku ingin balas dendam, titik. Beberapa hari kemudian, dia terbang dari kota Yangling ke rumah Ling Qiao, yang baru saja malam. Cui Linjiang berdiri di belakang Dapeng, menatap rumah Ling Qiao yang terang benderang di bawahnya, ada api yang berkobar. Tetapi ketika dia siap untuk menyelam dan membantai rumah Ling Qiao, tiba-tiba ada sosok yang terjun ke langit. Apa? Ketika Cui Linjiang melirik, dia menatapnya dan menemukan bahwa memang ada sosok di depannya yang berjarak 100 meter. Apakah itu binatang buas misterius? Dia menebaknya dalam hatinya dan membantingnya langsung ke depan. Tetapi siapa tahu, dia cukup untuk membunuh seorang penembak jitu dari Tiandan yang kuat, tetapi tiba-tiba menyimpang dari orbit dan menuju ke kiri. Namun, cahaya yang dipancarkan dan Yuan juga untuk membiarkannya melihat seperti apa sosok itu. Bagaimana orang bisa menjadi manusia? Cui Linjiang terkejut. Dia melihat bahwa sosok di depannya ternyata adalah seorang individu. Selain itu masih seorang wanita dengan rambut putih. Saat berikutnya, dia melihat cahaya putih berkedip di depannya, dan kemudian dia merasakan lehernya dingin. Cui Linjiang terpisah dan tubuhnya jatuh di belakang Dapeng. Dapeng ini menjerit dan melarikan diri. Ketika kesadaran Cui Linjiang hilang, ada masalah lain yang bergema di benaknya, yaitu, di mana wanita berambut putih ini. Pada saat yang sama, pada saat kematian Cui Linjiang, Master House of Things di kota Yangling juga menerima pesan. Setelah dia membaca pesan ini, seluruh orang menjadi lembut. Pesan ini dari Mastercard kota utama pertama, dan itu dikirim secara pribadi oleh pemiliknya. Pesan dari penguasa kota utama pertama, tuan rumah, pasti sangat penting. Pesan ini mengatakan bahwa pemilik Paviliun Wanshige kota Yangling segera membawa orang-orang untuk menempati rumah utama kota Yangling, karena tubuh utama kota Yangling, Cui Linjiang, telah meninggal. Hei, pemilik Paviliun Wanshi di kota Yangling menelan ludah. Dia sepertinya tahu sesuatu, tetapi dia langsung keluar setelah sedetik. Keesokan harinya, Paviliun Wanshi dari semua kota besar di Zhongzhou menerima berita yang sama, yaitu, kematian kota-kota Yangling, dan setengah bulan kemudian, pertempuran pemilik kota-kota Yangling. Seluruh negara bagian Tiongkok menjadi sensasional. Sebelum kota Guangjin, dalam pertempuran demi pertempuran, penguasa kota kuat meninggal secara tak terduga. Sekarang, pemilik kota yang terhubung dengan ketiga kota itu telah meninggal. Ada apa? Pada saat yang sama, Ye Xuan, yang berada di kota Guangjin, juga mengetahui berita itu dari Song Hengna. Aku sudah menghapusnya,
apa yang terjadi pada Cui Linjiang? Aku masih belum menembak, bagaimana kau bisa mati sendiri? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Cui Linjiang adalah pemilik 3 kota. Dia adalah pemilik 3 kota berikutnya. Dalam keadaan normal, Cui Linjiang tidak diizinkan melakukan apapun padanya. Namun, dia dapat mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Cui Linjiang. Tetapi siapa yang tahu, Cui Linjiang meninggal sebelum dia menembak, apa ini? Tetapi, Cui Linjiang sudah mati, dan 2 kota utama lainnya juga pasti menarik bagi kota Yangling. Ketika aku membunuh mereka, maka, memikirkan hal ini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Tampaknya 5 dari 7 kota utama Zhongzhou akan segera jatuh ke tangannya. Pada saat itu, mengumpulkan bahan-bahan dari 5 kota utama untuk membeli bahan, kemudian dia menerobos ke Dadan Dacheng, itu hanya masalah waktu. Dalam 2 bulan terakhir, Zhongzhou sangat tenang. Setelah pelajaran dari Pulau Kematian, hanya ada 2 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kota itu. Satu adalah Suzy, pemilik kota Loyan, dan yang lainnya adalah Mo Jingyuan, penguasa kota Yuxing. Keduanya kuat dan kuat di Tiandan. Setelah mengetahui berita itu, Ye Xuan menunjukkan tatapan licik. Benar saja, pemilik kota dari 2 kota utama tidak bisa tinggal diam. Setengah bulan kemudian, Ye Xuan juga tiba di kota utama pertama tepat waktu. Kali ini, pertempuran untuk pemilik kota, karena jumlah orang yang sedikit, diubah menjadi pertempuran Taiwan. Kejatuhan, tepat di luar kota utama pertama. Hari ini, kota utama pertama juga dibanjiri oleh banyak orang. 3 pemilik kota besar bersaing untuk mendapatkan kota Yangling, tetapi hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, lebih banyak orang datang untuk melihat seseorang, yaitu Ye Xuan. Hari ketika Ye Xuan Li bertarung dengan binatang suci dan naga laut, itu sudah menyebar ke seluruh negara bagian, jadi hari ini orang-orang ini melihat apakah Ye Xuan benar-benar sekuat rumor. Pada saat ini, di luar pemerintahan kota, Ye Xuan sudah berdiri di bawah ring. Dinasti Song dan pemerintahan Song masih mundur, jadi dia sendirian. Dan Suzy dan Mo Jingyuan sudah menunggu di 2 sudut lain Fujian dan Taiwan. Begitu saatnya tiba, Yang Kai segera muncul dan jatuh dari udara ke pusat Fujian. Saya pikir semua orang tahu itu. Hari ini adalah pertempuran untuk kota Yangling. Namun, hanya ada 3 orang yang berpartisipasi dalam perang, jadi akan ada 1 orang di udara. Yang Kai berdiri di tengah-tengah Fujian dan Taiwan, tetapi pada saat ini, tiba-tiba 1 orang melompat ke atas ring. Semua orang mengalihkan perhatian mereka dan jatuh pada orang ini. Tuan Yang Cheng, tidak perlu terlalu merepotkan, biarkan aku memilih mereka berdua, itu relatif sederhana. Orang yang naik ke panggung untuk mengumpat ini tentu saja Ye Xuan. Penampilannya segera menjadi sorotan publik. Gila, cukup gila, sudah ada banyak gadis yang berteriak di luar sana. Mereka mendengar bahwa Ye Xuan hanya memiliki 1 tunangan. Dan mereka merasa bahwa seperti Ye Xuan, orang yang begitu kuat, tidak masalah untuk kembali ke 10 atau 8. Oleh karena itu, gadis-gadis ini semua saling mengenal, dan ketika Ye Xuan secara tidak sengaja menyapu, yang mana itu? Namun, setelah Suzy dan Mo Jingyuan mendengar ini, mereka juga melompat ke atas ring dengan marah. Anak laki-laki, yang sombong, biarkan aku datang dan melihat apakah kamu sekuat rumor. Ya, karena kamu memintanya, maka aku akan memenuhimu. 2 penguasa kota munafik berkuasa. Bagaimanapun, ini adalah permintaan Ye Xuan. Apa yang salah dengan mereka? Bagaimanapun, ini terkait dengan wilayah kota utama. Tidak, ini tentang 3. Jika Ye Xuan tewas dalam pertempuran cincin ini, maka kota Guangjin dan kota udara kuat yang dimilikinya menjadi kota tanpa tuan. Meskipun Suzy dan Mo Jingyuan tidak memiliki apapun untuk diajak berkomunikasi, mereka saling memandang dan memutuskan untuk membuat keputusan yang sama. Membunuh Ye Xuan. Kalau begitu, berikan menang dan kalah, yang terbaik adalah membunuh pihak lain. Sebelum Yang Kai, dia telah melihat kekuatan Ye Xuan. Dia tidak mendengarkannya. Karena itu, dia langsung mengangguk, baiklah. Karena Ye Cheng mengatakan ini, bagaimana mungkin aku tidak setuju. Pertempuran pertama berikutnya, Ye Chengzu juga bertemu Su Chengzu dan Tuan Mo Cheng. Jika Tuan Ye Cheng menang, maka Tuan Ye Cheng akan mendapatkan kota Yangling. Jika Tuan Ye Cheng kalah, biarkan Su Chengzu dan Tuan Mo Cheng bersaing. Kejatuhan perang, jatuh keluar Taiwan dan Taiwan,
tidak terbatas pada hidup dan mati. Selain itu, tidak ada aturan. Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia langsung melompat keluar. Dia melihat ketiga orang di peron dan melanjutkan, jika kalian siap, mulailah sendiri. Wen Yan, Su Zi dan Mo Jingyuan juga saling memandang dan mengeluarkan pedang panjang. Kemudian, saya pergi ke Ye Xuan. Kejatuhannya tidak terlalu besar, hanya 200 meter, tetapi materialnya tidak biasa, dan dapat menahan lemparan 3 orang. Ye Xuan melihat kedua orang itu dan bergegas ke arah mereka sendiri, dan dia tidak ragu untuk mengeluarkan pedang 8 berbahaya. Hei, pedang berusia 8 tahun itu pecah dan berubah menjadi bilah 8 tangan. Bagi orang kuat setingkat ini, jarak 200 meter hanya sekejap mata, dan setelah Ye Xuan menerobos, jarak 8 angin liar juga diperluas menjadi 100 meter. Dia berdiri diam dalam keheningan. Dia tidak memisahkan 8 bilah tajam, tetapi langsung mengendalikan 8 bilah tajam dan menyerang orang yang sama. Orang ini adalah Su Zi, pemilik kota Loyan. Sangat cepat, Su Zichai baru saja bereaksi, dan 8 bilah tajam sudah ada di depannya. Kemudian, memotong lehernya dalam sekejap. Sebelum dia meninggal, hanya ada satu masalah dalam benaknya. Kenapa aku? Kematian Su Zi hanya sesaat, dan Mo Jingyuan belum bereaksi. Dia menuju ke arah Ye Xuan. Namun, saat dia bergegas ke Ye Xuan, dia merasakan lehernya dingin. Ternyata setelah 8 bilah tajam membunuh Su Zi, itu sudah terlipat ke belakang dan membunuhnya. Adegan ini hanya setengah detik. Penonton di luar stadion tidak melihat dengan jelas. Ketika mereka bereaksi, mereka melihat 2 pantai darah di panggung dan 2 tubuh tanpa kepala. Spike, Ye Xuan, langsung membunuh 2 Master Tian dan Da Cheng. Penonton terdiam. Hei, 8 angin liar masih sedikit kurang terampil. Kalian hanya bisa membunuh 1 orang terlebih dahulu, lalu mundur. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Selama waktu ini, dia juga membuat kemajuan, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya dengan menyerang musuh dengan pegangan yang terpisah. Dia bahkan dibagi menjadi 8 dan menyerang 8 musuh. Kemenangan utama Ye Cheng. Setelah Yang Kai berjongkok di panggung, dia juga mengumumkan jalannya. Ye Xuan mendengar di panggung, dan tidak bisa menahan senyum kemenangan. Su Zi dan Mo Jingyuan keduanya terbunuh olehnya. Maka kota Yanyan dan kota Yuxing seharusnya menjadi miliknya. Boom! Orang-orang di luar lapangan juga bereaksi, dan banyak orang berteriak mendengarnya, dan kekuatan Ye Xuan telah meyakinkan semua orang. Yang Kai tersenyum dan melompat ke atas ring. Segera, orang-orang di luar lapangan perlahan-lahan menjadi tenang. Kalian, sekarang Tuan Su Cheng dan Tuan Mo Cheng sudah mati, maka kota utama mereka juga dikaitkan dengan Tuan Ye Cheng. Yang Kai berkata dengan sangat murah hati. Untuk kota-kota utama ini, dia tidak memiliki keinginan apapun. Bagaimanapun, ada rumah utama di setiap kota. Bahkan jika Ye Xuan memenangkan 6 kota utama Zhongsu, dia masih orang kedua Zhongsu. Setelah mendengar kata-kata Yang Kai, para penonton kembali mengerang. Ye Xuan memiliki 1 dari 5 kota utama, yang tidak pernah muncul dalam sejarah Zhongsu. Ye Xuan juga terperangkap dalam fantasi. Tampaknya dia telah menerobos ke dadan Da Cheng dan sudah dekat. Namun, pada saat yang begitu mengasyikkan, tiba-tiba seseorang jatuh ke dalam ring dan kemudian terjun ke Yang dan mengucapkan sepatah kata di telinganya. Kemudian, wajah Yang Kai tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wajah Yang Cheng tampak begitu baik. Itu pasti hal yang buruk. Para penonton telah berspekulasi. Ye Xuan juga agak penasaran. Apa yang membuat Yang Kai suka makan durian seperti durian? Ye Xuan, ikut aku. Yang Kai berkata, segera merekrut tunggangannya sendiri, burung bulan biru, dan melompat. Ye Xuan sangat terkejut. Setelah belenggu Su Zi dan Mo Jingyuan ditutup, mereka mengikutinya. Burung bulan biru mendengar perintah Yang Kai dan terbang ke utara. Semua orang di bawah semuanya saling berhadapan, tidak mengerti apa yang terjadi. Tuan Yang Cheng, apa yang terjadi? Di belakang burung bulan biru, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang Kai berkata, setelah jeda, dia menjawab, naga bohai tiba-tiba berenang ke benua Tianshui dan melakukan vandalisme. Apa, Ye Xuan? Seekor naga, seekor naga. Tidak akan, apakah itu balas dendam? Awalnya dia merasa sedikit aneh, dan sekarang tampaknya burung bulan biru itu terbang menuju pulau kematian.
Pasti aku yang mengganggunya sebelumnya. Yesuan berkata sedikit. Pulau Kematian, di perairan bagian utara benua Tianshui, sebelum mereka menunggangi burung bulan biru melintasi ratusan kekaisaran di utara. Kali ini tidak sesederhana itu. Ini hanya naga, dan membawa naga lain untuk muncul. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Naga lain, apakah itu binatang suci? Yesuan terkejut. Ya, itu adalah Wu Jin Xiaolong. Pertahanannya akan lebih kuat dari naga bohai. Aku khawatir aku tidak bisa menghadapi keduanya, jadi aku hanya bisa membantumu. Wajah Yang Kai bermartabat. Yesuan juga tidak berdaya. Dia belum menghancurkannya. Aku khawatir aku tidak bisa membersihkan naga itu. Lalu, apakah hal ini diungkapkan oleh pemilik kota pertama? Yesuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, pemilik kota mengatakan kepadaku bahwa sekarang kedua naga itu telah melintasi setengah dari wilayah utara, dan kita akan menyerangnya nanti. Yang mengangguk, mengapa pemilik kota pertama tidak mengambilnya sendiri? Yesuan bertanya lagi. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu jelas, pemilik kota itu terlalu misterius, bahkan aku belum melihatnya. Dia maha tahu dalam hal-hal di daratan Tianshui. Setiap kota memiliki avatarnya sendiri, yaitu, satu tetapi tidak ada yang tahu di mana dewanya. Sangat misterius. Yesuan tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang pemilik kota pertama yang misterius ini. Baiklah, kami khawatir bahwa kami akan segera bertemu dengan kedua naga itu. Naga Wu Jin memiliki pertahanan yang kuat. Kamu harus menyeretnya terlebih dahulu. Aku akan memecahkan naga dan naga itu. Setelah kejadian itu, aku akan membagimu menjadi satu tubuh. Tubuh suci ini ada binatang suci, yang sangat membantu untuk menerobos lingkungan surgawi menjadi lingkungan ajaib. Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu dapat mengurangi jumlah waktu kesulitan. Kata Yang Kai, binatang suci. Mata Yesuan berbinar, mungkin dia bisa menerobos ke Tiandan terlebih dahulu. Mereka terbang sebentar. Baiklah, aku akan segera bertemu, siap bertarung. Suara Yang Kai jatuh, dan terdengar suara gemuruh dari cakrawala. Dua naga tingkat binatang suci akhirnya muncul. Salah satunya adalah naga bohai yang pernah bertarung dengan Yesuan sebelumnya, dan yang lainnya adalah naga dengan baju besi emas. Setelah melihat Yesuan dan Yang Kai, kedua naga itu langsung menggeram dan bergegas menuju keduanya. Ayo, yang membuka minuman keras dan melompat langsung ke burung bulan biru, mendarat dalam sekejap. Yesuan mengikutinya di belakang punggungnya. Rencana sebelumnya adalah membiarkan Yesuan menyeret naga Wu Jin Jiao terlebih dahulu, membiarkan Yang Kai terlebih dahulu menyelesaikan Chang Hai Jiaolong, dan kemudian perlahan-lahan membunuh Wu Jin Jiaolong yang tangguh dalam pertahanan. Setelah kejadian itu, Yang bertemu untuk membiarkan Yesuan memilih tubuh. Demi binatang suci, bertarunglah. Yesuan keluar dengan pedang berusia 8 tahun dan bergegas menuju naga Wu Jin. Naga laut itu juga melihat Yang Kai lebih awal, dan melambaikan cakar naga itu adalah serangan. Ketika dia berada di langit, Yesuan melihat kecepatan naga Wu Jin ini, yang mirip dengan naga. Dan dia sekarang lebih kuat dari setengah bulan yang lalu, jadi menyeret bukanlah masalah, selama kebenciannya stabil. Kedua belah pihak segera bermain melawan satu sama lain, dan Yesuan mulai sepenuhnya menghindari serangan Wu Jin Xiaolong. Ketika dia bebas, dia bisa menoleh dan melihat. Yang Kai adalah penguasa kekuatan dunia, memiliki kekuatan naga, dan naga itu adalah binatang suci, tetapi juga memiliki kekuatan naga, tetapi Yang Kai adalah manusia, lebih fleksibel daripada binatang suci. Setiap pukulannya, Anda bisa mendapatkan rasa sakit dari laut dan naga. Sungguh menakjubkan. Jika kau meninjuku, kau bisa menerobos kembali ke laut. Jika kau membiarkanku menerobos ke kekuatan, aku akan mengintegrasikan darah Beastmaster. Aku tidak tahu apa itu. Yesuan sangat iri, tetapi dia masih memiliki dua level dari dilema, atau menyelesaikan dua naga terlebih dahulu. Meskipun Yang Kai adalah master kekuatan, tetapi tidak ada senjata yang bagus. Jika Anda menggunakan perangkat kelas atas untuk menyerang, saya khawatir beberapa pedang akan patah, jadi Yang Kai telah menggunakan tinju. Pedang berusia 8 tahun milik Yesuan, tetapi akan bangkit dengan ranah pemegangnya, meskipun dia ingin meminjamkan pedang 8 naga kepada Yang Kai. Dia memperkirakan bahwa jika Yang Kai memegang pedang 8 tahun, itu seharusnya setara dengan memegang perangkat surgawi. Pada saat itu, jauh lebih mudah untuk membunuh naga dan naga. Namun, Yesuan masih berpikir begitu. Bagaimanapun,
Tidak ada senjata surgawi dan seni bela diri surgawi di Tianshui, atau biarkan Yang Kai perlahan membunuh naga itu, hei. Hei, hei, Yang Kai di kejauhan sedang bertarung dengan naga bohai. Dan Wujin Xiaolong ini juga dibuat marah oleh Ye Xuan, yang meraung di langit dan terus berusaha menangkap Ye Xuan. Namun, Ye Xuan sefleksibel lumpur, tidak dapat menangkapnya. Raungan, pada saat ini, setelah Wujin Xiaolong meraung keras, ternyata itu adalah Ye Xuan, dan bergegas menuju Yang Kai. Tidak baik, wajah Ye Xuan tenggelam, kebenciannya berkurang, dan akan terlalu berbahaya untuk membiarkan Wujin Xiaolong dan naga bohai ini bergandengan tangan. Memikirkan hal ini, Ye Xuan juga bergegas untuk mengejar. Tugasnya adalah menyeret naga Wujin. Jika Anda membiarkan naga Wujin dan naga bohai ini bertemu, maka dia akan terlantar. Pikirkan masa, lalu, biarkan aku melewati level ini. Ye Xuan tiba-tiba melompat tinggi, dan pedang 8 bahaya langsung hancur dan berubah menjadi kerucut tajam yang menusuk ke arah mata Wujin Xiaolong. Hei, Wujin Xiaolong menutup matanya dan langit pecah di kelopak matanya. Hah, ia menangkap satu kaki dan masih kosong. Ini hanya rencana untuk memperlambat. Jika Wujin Xiaolong ingin membantu Bohai Dragon, Ye Xuan jelas tidak dapat melakukannya. Namun, Wujin Xiaolong ini ironis untuk membantu. Ye Xuan, sungguh bukan jalan keluar. Yang Cheng Lord berhati-hatilah. Ye Xuan buru-buru berteriak. Ketika Yang Kai di kejauhan mendengar suara gemuruh yang mendekatinya, ia juga langsung memahaminya. Wajahnya sangat suram, dan jika dua naga bergabung, ia harus mundur. Namun, pemilik kota pertama memintanya untuk membersihkan kedua naga itu. Jika Anda tidak menghentikannya, maka negara itu mungkin berbahaya. Apa yang harus saya lakukan? Yang Xinzong berpikir cepat, tetapi tidak ada cara, jadi ia hanya dapat mencoba membunuh naga di bawah kedua naga itu. Meskipun berbahaya, ia hanya dapat melakukannya. Ye Xuan juga tidak berdaya. Ia diundang untuk membantu, dan sekarang ia hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah menit untuk terjebak. Ia berpikir sekarang, apakah Anda ingin meminjamkan pedang 8 naga kepada Yang Kai? Namun, ketika kedua naga itu hendak bergabung, tiba-tiba cahaya putih menyala, dan langsung melewati kepala Wujin Xiaolong. Kemudian, hal yang sama terjadi pada naga bohai. Ye Xuan dan Yang Kai membuka mata sejenak, lalu mereka melihat kepala kedua naga itu berjongkok di lantai. Zizizi, tengkorak itu terpotong dalam sekejap, dan darah naga itu menyembur keluar. Ye Xuan menjerit dan buru-buru mengeluarkan botol untuk mengambil darah naga. Dia adalah orang pertama yang menerima darah naga dan darah naga Wujin. Tuan Kota, pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba berteriak kaget. Ye Xuan juga menoleh tanpa sadar dan menemukan bahwa ada sosok berdiri di langit, berdiri di udara. Tuan Temperamen. Namun, karena orang ini berada di posisi di belakang matahari, bahkan Ye Xuan tidak dapat melihat wajahnya. Tuan Kota pertama, ternyata adalah seorang Tuan Temperamen. Ya Tuhan, Ye Xuan terkejut. Dia hanya memiliki satu tuan yang telah melihat seni bela diri. Itu adalah pria parubaya yang menggunakan pedang di dinasti datang untuk menghancurkan naga yang terluka menjadi abu terbang. Yang lainnya adalah pemilik kota pertama. Tentu saja, kedua orang ini mungkin satu orang. Sosok di langit mulai jatuh perlahan, dan perhatian Ye Xuan dan Yang Kai tertuju padanya. Namun, tepat ketika sosok itu jatuh ke 100 meter dari tanah, keduanya melihat wajahnya. Wanita, Yang Kai terkejut. Ye Xuan, bahkan lebih berseru, karena wanita ini, dia sangat akrab. Tetua Agung, itu benar, tendangan voli ini berdiri, dan membunuh para penguasa naga bohai dan Wujin Xiaolong. Itu adalah Tetua Agung Lin Wenyu dari Lingqiao. Ye Xuan tidak pernah membayangkan bahwa Lin Wenyu adalah seorang ahli kesombongan, dan yang terakhir memiliki banyak naga terbang. Pada saat ini, Ye Xuan telah melihatnya, dan tidak menghitung jumlah naga. Lin Wenyu perlahan turun dari udara. Dia menatap Ye Xuan dan berkata dengan lemah, singkirkan mayat-mayat itu. Oh, Ye Xuan mendengar kata-kata itu, tetapi juga menelan ludah, dan kemudian menyembunyikan tubuh naga bohai dan Wujin Xiaolong. Ini adalah kesejahteraan yang diberikan para tetua kepadanya. Dia benar-benar terkejut dan bahagia. Dia tidak menyangka bahwa rumah Lingqiao, yang bahkan tidak berada di surga, dapat memiliki seorang guru buas yang tinggal di dalamnya. Ini luar biasa. Yang Kai sudah menjadi ahli dilema. Dia secara alami memahami seberapa besar kesenjangan antara
Kekuatan dan lingkungan. Dia menatap Lin Wenyu dengan licik dan berkata, saya telah melihat pemilik kota. Lin Wenyu menatapnya dan berkata, ayo kembali dulu. Ya, Yang Ke tidak berani menolak dan langsung memanggil burung King Yue untuk pergi. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengumpulkan mayat kedua naga itu. Dia berlari ke Lin Wenyu sepanjang jalan dan berkata, para tetua, kamu. Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan, tetapi aku dapat memberitahumu terlebih dahulu, wilayahku adalah promosi paksa ayahmu. Lin Wenyu berkata langsung, ayah. Ye Xuan terkejut lagi, dengan paksa naik ke situasi yang ambigu, apa wilayah Ye Chong? Baiklah, mari kita kembali ke Ling Qiao. Lin Wenyu melangkah maju dan langsung meraih bahu Ye Xuan, kemudian dia pergi begitu saja dan terbang ke arah Ling Qiao. Ye Xuan sangat takut sehingga dia hanya merasakan angin kencang datang dari depan, dan hampir mematahkan tulangnya. Angin kencang ini meniup matanya. Tetapi dia tahu bahwa kecepatan Lin Wenyu bersamanya mungkin jauh lebih besar daripada kecepatan tanah Yang Kai. Ketika dia bereaksi, dia sudah kembali ke hutan bambu Ling Qiao. Palung, kurang dari 10 menit dari domain utara, benar-benar terbang dari bagian utara lapangan ke pemerintahan Ling Qiao di domain timur, saya duduk di roket. Ye Xuan sudah terkejut, dan kecepatan ini sudah meledak. Lin Wenyu langsung mendarat di depan rumah kayu bersama Ye Xuan. Masih ada susunan ajaib di hutan bambu. Ye Xuan hanya bisa melihat bambu oranye merah yang tak terhitung jumlahnya. Ye Xuan menatap Lin Wenyu yang duduk di bangku batu dan bertanya dengan aneh, para tetua, apa yang terjadi di sini? Saya hanya akan mengatakan bahwa pemilik kota utama pertama Zhongzhou bukanlah saya, tetapi senior Shen Tulai telah meninggalkan Tianshui bersama ayahmu, jadi saya mengambil alih posisinya. Setelah Lin Wenyu selesai, dia mengeluarkan cermin bundar dan berkata, ini adalah cermin para pendahulu. Selama itu terjadi di Zhongzhou, aku bisa melihat melalui cermin ini. Ketika suaranya jatuh, cermin bundar itu muncul sebuah gambar. Dua orang muncul di cermin itu. Satu adalah dinasti Song dan yang lainnya adalah penguasa Song. Mereka sedang mundur. Ini, Ye Xuan, tidak heran kalau Wan Shige tahu segalanya. Ternyata memang begitu. Sebelum dia berada di Kekaisaran Xuanyang, dia telah melihat cermin yang hilang itu. Cermin ini hampir sama dengan cermin itu, tetapi tempat di cermin itu digantikan oleh benua Tianshui. Ada susunan besar di bawah benua Tianshui, dan cermin ini adalah dasarnya, jadi aku bisa memahami semuanya melaluinya. Pada saat yang sama, ia dapat memprediksi sesuatu untukku, seperti dua naga besar yang menyerang benua Tianshui. Tunggu, Lin Wenyu menjelaskan. Ternyata begitu. Ye Xuan mengangguk sedikit, perkenalan sederhana ini, memecahkan banyak keraguan di hatinya. Tidak mengherankan bahwa Lin Wenyu tidak meninggalkan hutan bambu selama bertahun-tahun. Ternyata itu perlu untuk mengurus seluruh benua Tianshui. Tampaknya terakhir kali di Tianyuanzong, Cui Linjiang tidak melanggar peraturan, tetapi karena Lin Wenyu melihatnya sulit, jadi biarkan Yang Kai membantu. Tetua yang lebih tua yang kamu keluarkan kali ini, adalah... Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Wenyu berkata perlahan, ayahmu telah meninggalkan benua Tianshui. Aku berkata sebelumnya, saat kau menerobos keempat dewa, aku akan memberitahumu cara meninggalkan Tianshui. Kau sekarang adalah seorang pria kecil di Tiandan. Aku sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan binatang suci, jadi kurasa jika kau menerobos sekali lagi, kau seharusnya dapat membunuh binatang suci naga. Jadi, aku tidak harus menerobos ke para dewa, aku dapat meninggalkan benua Tianshui. Ye Xuan berkata dengan aneh, alam tidak berarti kekuatan. Jika kau menerobos sekali lagi, kau akan dapat menyeberangi istana laut dalam dan pergi ke benua batu darah. Lin Wenyu berkata, istana laut dalam. Istilah ini sangat asing bagi Ye Xuan, ia mendengarnya untuk pertama kalinya. Di mana istana laut dalam, tidak bisakah kau menunggangi binatang misterius ke benua batu darah? Ye Xuan bertanya lagi, ia ingin melakukan ini sebelumnya, tetapi ia terlalu lemah saat itu, dan ia tidak tahu darah. Lokasi benua batu, jadi tidak mencobanya. Terjadi kerusuhan antara benua Tianshui dan benua batu darah. Bahkan jika orang kuat dari situasi ilahi akan hancur, daratan akan melewati istana laut dalam. Istana laut dalam adalah tempat paling berbahaya di benua Tianshui. Ada banyak binatang suci di dalamnya, jadi aku akan membiarkanmu datang kepadaku setelah menerobos 4 dewa, Lin Wenyu menjelaskan. Jadi, ayahku dan pendahulu, telah melewati istana laut dalam ini.
Ye Xuan mengerutkan kening. Lin Wenyu mengangguk, ya, tetapi ayahmu yang melewati pendahulu. Pendahulu mencobanya sendiri, tetapi dia tidak berhasil. Dia terpaksa mundur. Saat itu, dia sudah memiliki 2 naga, kekuatan. Kekuatan 2 naga, ... petik 2. Ye Xuan menelan mulutnya. Sejauh yang dia tahu, Yang Kai hanya kekuatan 1 atap, tetapi dia baru saja menerobos kekuatan. Kekuatan 2 naga itu 2 kali lipat darinya. Seorang master seperti itu bahkan tidak bisa menyelinap ke istana laut dalam, lalu bagaimana dia menghancurkan harinya? Alam macam apa ayahku saat itu? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong memaksa Lin Wenyu untuk bangkit ke situasi yang canggung, jadi dia setidaknya harus menjadi master temperamen, bahkan melampaui ambiguitas. Dilema gravitasi pertama dari 4 dewa, dilema gas berat kedua, dilema halus ketiga, dilema dewa berat keempat, sejauh yang aku tahu, ayahmu sudah menjadi dilema dewa. Lin Wenyu itu juga mengungkapkan pandangan aneh. Ini tidak mungkin. Bagaimana daratan Tianshui bisa membuat master dilema dewa? Ye Xuan tidak bisa mempercayainya. Pusat daratan Tianshui, Zhongzhou, juga yang terkuat dari beberapa hari Dacheng, dan setelah terobosan Tiandan, itu adalah kekuatan lingkungan, lalu halus, dan akhirnya dewa. Bagaimana bisa ada celah yang begitu besar antara kedua alam? Saya tidak begitu jelas tentang ini. Ayahmu melewati istana laut dalam sebelum kamu lahir. Istana itu dikembalikan setelah kamu lahir. Dikatakan bahwa dia terluka parah dan kekuatannya menurun. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk memulihkan diri dan menimbang-nimbang. Melihat kembali ke puncak, lalu aku pergi bersama pendahulu. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya. Ye Xuan menyisir plotnya. Seharusnya Ye Chong atau bayinya. Ketika dia kembali dari benua batu darah, dia bertemu dengan pemilik kota pertama. Kemudian pendahulu meminta Ye Chong untuk membawanya pergi dari Tianshui. Namun, Ye Chong terluka parah saat itu, jadi dia perlu pulih selama beberapa tahun. Adapun mengapa kekuatan Ye Chong begitu kuat, mungkin karena beberapa peluang. Jadi, ibuku seharusnya orang di Batu Dewa. Ye Xuan berpikir sejenak, tiba-tiba terlintas dalam benaknya, dan bertanya, tetua yang kamu tahu bahwa hari itu diselamatkan di dinasti Tang. Siapa pendahuluku? Lin Wenyu mendengar kata-kata itu, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Aku mencoba memeriksa orang itu, tetapi cermin itu belum ditampilkan. Ini berarti bahwa dia bukan penduduk asli Tianshui, dan dia seharusnya melewati istana laut dalam dari benua batu darah. Dan, menurut orang itu, dalam hal trik, dia setidaknya adalah seorang ahli situasi ilahi. Petik 2. Dilema Dewa. Ye Xuan mengalihkan pandangannya, daratan Tianshui, sebuah tempat di pedalaman, ada 2 orang ahli situasi ilahi, yang luar biasa. Namun, dia juga mengerti bahwa orang setengah baya itu harus mengenal Ye Chong. Jika tidak, dia pasti tidak akan datang ke tempat kecil di daratan Tianshui. Setelah memikirkannya sebentar, Ye Xuan bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Terobosan, lalu pergi ke istana laut dalam, meskipun kamu mungkin tidak dapat melewatinya sekali, tetapi kamu dapat memperoleh pengalaman, dengan kualifikasimu, seharusnya tidak sulit untuk melewatinya. Lin Wenyu berkata dengan tegas. Ye Xuan berhenti lagi. Dia sekarang adalah seorang pria kecil di Tiandan. Jika dia menelan tubuh kedua naga itu, dia tidak akan tahu apakah dia dapat menerobos ke Tiandan. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak jauh dari istana laut dalam. Lalu, para tetua, apakah kamu memiliki seni bela diri seperti surga? Ye Xuan mencoba bertanya. Tidak, mungkin ada beberapa di istana laut dalam. Istana laut dalam memiliki metode yang membatasi aku untuk masuk. Tampaknya dia adalah orang yang kuat dan berkuasa. Hanya seorang master yang berada dalam dilema atau di bawahnya, atau seorang master yang berada di atas dunia yang halus yang dapat masuk. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya, dan dia juga hanya mempelajari seni bela diri tingkat atas. Oke, Ye Xuan sangat tidak berdaya. Pasti ada banyak hal baik di istana laut dalam. Jika Lin Wenyu bisa masuk, itu akan berkembang. Kamu terus tingkatkan kekuatanmu. Ketika kamu ingin pergi ke istana laut dalam, kembalilah padaku. Selain itu, tunanganmu dan saudara laki-lakinya sangat istimewa. Aku khawatir setelah beberapa saat, aku bisa menerobos ke langit. Kalian bisa datang bersama. Ayo. Setelah Lin Wenyu selesai berbicara, tangannya melambai, dan kemudian pemandangan di depan Ye Xuan berubah seketika, yang muncul di Zulinko. Aku menggosok,
Bahkan jika tidak ada seni bela diri surgawi, ada baiknya memberikan beberapa batu kental. Ye Xuan menangis, langit dan bumi macam apa yang hebat, selama dia memiliki cukup batu kental, tidak masalah untuk menerobos ke kekuatan, tapi itu saja, kamu bisa mendapatkan cukup makanan dan pakaian, pertama kembali ke Zhongzhou untuk menerima 3 kota utama. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan meraih Megatron. Hari kecil, mode binatang, mari kita kembali ke Zhongzhou. Sebelum Ye Xuan dibawa pergi oleh Yang Kai setelah pertempuran untuk pemilik kota. Namun, setelah Suzy dan Mo Jingyuan meninggal, Lin Wonyu segera memberitahu Wan Shige bahwa dia telah menduduki 2 kota utama. Dalam perjalanan kembali ke Zhongzhou, Ye Xuan juga menggunakan ruang Fagosit untuk memisahkan kedua naga, dan naga, lunas, cakar naga, dan cambuk naga semuanya dipisahkan. Alasan mengapa dia tidak melahapnya secara langsung adalah karena daging naga dapat meningkatkan kekuatan fisik prajurit. Ini tidak banyak berpengaruh padanya, tetapi itu pasti membantu baik dinasti Song maupun penguasa Song. Adapun binatang suci dari kedua naga ini, dia juga menyimpannya. Ketika penguasa Song dan penguasa Song menerobos ke dunia suci, mereka dapat digunakan. Mungkin dia sendiri dapat menggunakannya. Segera, dia kembali ke Zhongzhou, dan kemudian menerima 3 kota, dan memerintahkan untuk menempa bahan-bahan tanpa batas waktu. Barang-barang kelas menengah dan atas awalnya dimonopoli di Zhongzhou. Begitu dibangun, beberapa dikumpulkan oleh Wan Shige dan dijual ke keluarga lain. Jadi jika Anda ingin membelinya, itu akan sedikit sulit. 7 kota besar Zhongzhou, ratusan kota besar, dan perintah akuisisi Ye Xuan telah tersebar di seluruh Zhongzhou. Dia baru saja kembali ke kota Guangjin, dan Song Heng mengirim banyak bahan tempa. Dia langsung mengubah bahan-bahan tempa ini menjadi barang-barang kelas menengah atau atas dan menjualnya ke Mastercard. Dalam sekejap mata, itu adalah untuk mendapatkan puluhan juta spar terbaik. Dia jauh dari surga dan semakin dekat. Dinasti Song dan penguasa Song telah menerobos ke Xiaodan di Tiandan, dan setelah beberapa saat, mereka dapat menerobos ke Dacheng, dan pada saat itu, 3 Tiandan besar akan terbunuh di Istana Laut Dalam. Segera, setengah bulan telah berakhir. Dalam 2 bulan terakhir, Ye Xuan telah menghabiskan banyak spar halus untuk membeli bahan-bahan, hampir semua bahan Zhongzhou telah diperoleh. Dia juga tidak tahu berapa banyak produk Cina dan kelas atas yang dipalsukan. Bagaimanapun, bahkan seorang junior yang merupakan orang di dunia mungkin memiliki kelas atas. Justru karena inilah dia hanya selangkah lagi dari lingkungan alami Tiandan. Pada saat yang sama, selama setengah bulan, dia juga mengolah Megatron hingga kebesaran Tiandan, menghabiskan 500.000 kristal emulfing miliknya. Megatron hanya selangkah lagi, dan itu dapat menerobos dilema dan menjadi binatang suci. Setengah bulan kemudian, dinasti Song dan penguasa Song berlalu, dan telah menembus ke Dacheng. Namun, masih ada jarak dari batas Tiandan. Prajurit Tiandan Dacheng, yang ingin menerobos dilema, pertama-tama harus mengolah danyuan hingga batasnya, kemudian memecah dan memadatkannya. Dinasti Song dan kedua orang itu baru saja menerobos, dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Oleh karena itu, Ye Xuan untuk sementara memberikan 2 binatang suci dari binatang suci itu kepada Megatron. Setelah Megatron menelannya, ia disempurnakan di ruang hewan peliharaan. Setelah disempurnakan, ia harus dapat menerobos ke tingkat binatang suci. Setelah dinasti Song dan penguasa Song menerobos, mereka mulai mundur dan mulai memurnikan daging naga. Kemudian, Ye Xuan juga menerobos ke Tiandan Dacheng 1 minggu setelah mereka mundur. Kekuatannya sekali lagi meningkat 1 tingkat. Sekarang, ia memperkirakan bahwa ia sudah dapat memilih naga dan membunuhnya. Setelah beberapa saat, dinasti Song dan penguasa Song juga memurnikan sejumlah besar daging naga, dan meningkatkan fisik hingga batas maksimal. Kekuatan kedua saudara lelaki dan perempuan mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika kedua pria itu bergandengan tangan, saya khawatir mereka akan mampu melawan Ye Xuan. Kekuatan ketiga orang itu berada di luar jangkauan dewa, mereka hanya perlu bersiap, Anda dapat menjelajahi Istana Laut Dalam. Namun, mereka berada di ambang tahun baru, jadi mereka memutuskan untuk menunggu 1 tahun lagi. Sekarang, kata-kata Ye Xuan tidak hanya menyebar ke seluruh negara, tetapi bahkan 4 domain utama pun beredar luas. Namun,
Ini juga sebagian besar beredar di antara dinasti. Negara kecil Kekaisaran Suanyang masih belum mengetahui kisah Ye Xuan. Setiap kali Ye Xuan kembali ke Kekaisaran Suanyang, dia selalu dapat memikirkan seseorang, yaitu Guanlan, yang dibawa keluar oleh reruntuhan Sekte Yunyun. Namun, Guanlan belum kembali ke Yunzong yang retak sampai sekarang. Jadi Ye Xuan berpikir, setelah akhir tahun, dia pergi menemui Lin Wonyu untuk memeriksanya di cermin. Tahun ini, saya juga suka menambah kegembiraan. Song Cheng dan yang lainnya sudah tahu bahwa dinasti Song dan penguasa Song akan mengikuti Ye Xuan, jadi itu hanya untuk membiarkan Ye Xuan dan Song Chongjing bertunangan langsung pada tahun baru. Selain itu, kontrak pernikahan Sue Qingqing juga dicabut pada hari yang sama dan Ye Xuan, ini adalah keputusannya sendiri. Karena Ye Xuan sudah terlalu jauh darinya, dia merasa bahwa hanya dinasti Song yang dapat memenuhi syarat sebagai pasangan Ye Xuan untuk menemani Ye Xuan. Setelah tahun itu, Ye Xuan akhirnya berusia 18 tahun. Keesokan harinya, dia pergi bersama dinasti Song dan penguasa Song dan kembali ke rumah Ling Qiao. Di luar hutan bambu rumah Ling Qiao. Kalian tunggu di sini dulu, kata Ye Xuan kepada kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Baiklah, kalian masuk saja. Song Chongjing mengangguk, dia juga tahu bahwa para tetua hanya melihat Ye Xuan. Ye Xuan berjalan ke dalam hutan bambu, dan segera, susunan magis di hutan bambu itu hancur. Namun, kedua saudara laki-laki dan perempuan di pintu masuk masih tidak dapat melihat rumah hutan itu. Kalian datang, pintu gubuk itu terbuka, dan Lin Wonyu yang berambut putih keluar dari dalam. Para tetua yang agung, saya siap, tetapi sebelum itu, saya ingin meminta para tetua untuk membantu saya memeriksa satu orang. Ye Xuan berkata dengan hormat. Siapa? Lin Wonyu bertanya dengan aneh. Dia adalah Guanlan, seorang teman saya ketika saya berada di awan. Tetapi sebelum saya keluar, saya belum kembali, jadi, jawab Ye Xuan. Lin Wonyu tidak bertanya terlalu banyak, tetapi mengeluarkan cermin segalanya, tetapi dia menunggu beberapa saat, tetapi cermin itu tidak ada apa-apanya. Ini, hati Ye Xuan bergetar, cermin segalanya tidak merespons, sepertinya dia tidak meninggalkan benua Tianshui, itu. Lin Wonyu sedikit mengernyit. Meninggal, mata Ye Xuanyuan membelalak dan dia bertanya, para tetua, bisakah kamu memeriksa secara spesifik? Bisa, Lin Wonyu mengangguk. Kali ini, selalu ada gambar di cermin. Ada burung dapeng di cermin, dan ada 3 orang di belakang burung dapeng. Salah satunya adalah Guanlan. Wajahnya kusam, tidak bergelombang, matanya sedikit lamban, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia berbisik pelan di belakangnya. Adapun 2 lainnya, satu adalah orang setengah baya, dan yang lainnya adalah pria tua berambut putih. Untuk usia parubaya, Ye Xuan juga melihat potret itu, yang merupakan penguasa Li Yunzong. Sedangkan untuk pria tua itu, dia belum melihatnya. Oke, pada saat ini, gambar tiba-tiba melonjak, burung dapeng berkaki 3 terbang di atas sebuah pulau, dan kemudian, di atas pulau itu, kecepatannya lebih cepat daripada reaksi Ye Xuan dan bahkan Lin Wonyu. Pulau Kematian, seru Ye Xuan. Tempat yang dilewati dapeng adalah Pulau Kematian tempat pemilik kota berkompetisi untuk pertempuran. Gua Tanah adalah sarang naga. Lin Wonyu juga sangat terkejut. Dia memeriksanya dan menunjukkan tanggal. Setelah melihat tanggal ini, Ye Xuan segera menjawab dan berkata, ini adalah hari kedua setelah dia meninggalkan Yunyun. Dia tidak bisa mengerti. Dia ingat bahwa dia masih dalam perjalanan ke kota Nanlin dan sedang bersiap untuk berpartisipasi di ibu kota kekaisaran. Tetapi pada saat ini, Guan Yulan menunggangi burung dapeng yang bahkan lebih kuat dari Lin Wonyu, melewati Pulau Kematian. Temanmu, aku khawatir aku telah menemui beberapa masalah. Lin Wonyu akhirnya berkata, Tetua Agung, apa yang terjadi? Ye Xuan bertanya dengan canggung. Menurut pendapatku, gadis kecil itu bingung dengan metode yang aneh. Dan lelaki tua itu, aku khawatir itu tidak sederhana, kurasa, dia juga harus menjadi ahli dilema dewa. Lin Wonyu menebak, dilema dewa, itu juga situasi ilahi. Benua Tianshui yang kecil, ada 3 ahli situasi ilahi. Mengapa wanita tua itu membawanya pergi? Dan mengapa pergi ke Pulau Kematian? Ye Xuan bertanya lagi, aku tidak tahu dengan baik, mungkin, kualitas khusus apa yang dimiliki gadis kecil itu. Lin Wonyu terdiam dan kemudian berkata, benua Tianshuiku hanya dapat dianggap sebagai pulau kecil.
Lelaki tua ini mungkin adalah orang di sekitar Pulau Tianshui. Dia secara tidak sengaja melewati daratan Tianshui dan menemukan temanmu karena wilayahnya terlalu tinggi, jadi cermin itu tidak tertangkap. Selain itu, pintu masuk ke Istana Laut Dalam berada di Pulau Kematian, yang merupakan sarang naga. Apa, kakak, perempuan Yesuan, pintu masuk ke Istana Laut Dalam, adalah sarang naga bohai. Cermin ini juga ada batasnya. Paling-paling, aku bisa melihat isi Pulau Kematian, dan aku tidak bisa melihatnya lagi. Oleh karena itu, terserah padamu untuk menyelidiki masalah ini. Lin Wenyu mengambil cermin segalanya. Yesuan mengangguk, meskipun ini adalah berita buruk, tetapi Guanlan tidak mati, ini juga merupakan berita baik. Para tetua, apakah kalian tahu pulau apa saja yang ada di sana? Yesuan bertanya lagi. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa Istana Laut Dalam dapat mengarah ke benua batu darah. Jika tidak ada peta laut, itu akan hilang saat kau pergi ke laut. Sebaiknya kau singkirkan ide ini. Aku tidak akan bodoh. Yesuan berkata dengan samar. Fang Chaiwen berkata bahwa lelaki tua itu setidaknya adalah seorang ahli dalam situasi ilahi. Dengan kemampuannya, mustahil untuk membawa Guanlan kembali. Jika kamu siap, pergilah ke Pulau Kematian sendiri. Ada peta Istana Laut Dalam. Kamu harus mengambilnya. Istana Laut Dalam adalah labirin besar. Hanya ada satu jalan yang bisa mencapai benua batu darah. Tidak boleh tersesat di dalam. Lin Wenyu berkata, dia mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Yesuan, jika kamu melihat ayahmu, berikan aku surat ini untuknya. Selain itu, dia hanya tinggal sebelum pergi ke benua dewa. Dua kata tertulis, Wang Dian. Wang Dian, aku tahu. Yesuan langsung menerima surat itu di ruang menelan. Wang Dian ini, tentu saja kekuatan tertentu di benua batu darah. Kemudian dia pergi ke Zhongsu. 5 kota utama Zhongsu, dia telah diserahkan kepada Jiang Yu, Jiang Liu dan orang lain untuk diurus. Pada saat yang sama, Zhou Yan dan Lin Biao juga mendirikan rumah Ling Qiao baru di Zhongsu. Ditambah dengan bantuan para tetua dalam rahasia, Ling Xiaofu pasti akan menjadi sekte pertama Tianshui. Dinasti Song dan penguasa Song sudah siap memasuki Istana Laut Dalam, dan mereka terkejut setelah mengetahui bahwa pintu masuk ke Istana Laut Dalam berada di Pulau Kematian. Mereka membawa Megatron dan terbang langsung di atas Pulau Kematian. Sekarang, penguasa di sini sudah mati, dan binatang buas misterius di seluruh pulau juga bertambah banyak. Teruskan, kata Yesuan kepada Megatron. Kemudian mereka mulai jatuh perlahan. Gua besar ini tingginya sekitar 4 atau 500 meter, dan sangat gelap. Yesuan juga langsung menukar banyak mutiara malam, lalu melemparkannya dengan liar. Dalam waktu singkat, seluruh gua gelap menyala. Pintu masuknya ada di sana. Song Caijing menunjuk ke suatu arah dengan jari hijau yang dipotong. Yesuan dan 2 orang melihat ke arah ini, dan benar saja, ada pintu masuk setinggi 2 orang, ini adalah tempat di mana naga bohai tidak akan pernah bisa masuk. Setelah tidak melihat ancaman pada akhirnya, Megatron dengan cepat jatuh, dan kemudian Yesuan melompat ke tanah. Setelah Megatron mengirim ketiga orang itu ke tanah, mereka menyusut menjadi kacang dan melompati bahu Yesuan. Pergi, Yesuan mengucapkan satu kalimat dan memimpin ke pintu masuk. Pintu masuk masih sangat gelap, dan mengarah ke tanah, tetapi Yesuan telah menyentuh lorong ini dengan darah kelelawar super suara. Mereka berjalan sekitar setengah jam, dan bagian depan akhirnya menjadi cahaya kemasan. Mereka melangkah maju dan melihat gerbang emas. Istana Haiti yang dalam. Song Chongjing membaca kata-kata di sebuah monumen batu di sampingnya. Istana Laut Dalam ini dibangun oleh seorang pendahulu yang canggung, dan hibrida internalnya salah. Jika tidak ada peta, itu akan hilang. Yesuan berpikir, maju saja dan dorong pintunya hingga terbuka. Gerbang emas itu didorong menjauh olehnya, dan dia merasakan tangannya meraih ke tempat. Yang aneh, air. Yesuan terkejut. Oh, bagaimana mungkin air ini tidak mengalir keluar? Song Tingjing mendekat dengan tatapan aneh dan meraihnya. Aneh, lengan bajunya tidak basah. Song Ruling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Namun, wajah Yesuan tidak begitu baik. Ini seharusnya metode pembentukannya. Aku memperkirakan bahwa jika kita memasukinya, kecepatannya akan berkurang. Yesuan berkata bahwa seluruh orang telah mengebornya. Dia merasa bahwa bahkan jika tidak ada efek pernapasan bawah air dari ikan bermata tajam itu, dia akan baik-baik saja.
Dinasti Song dan Song Ruling juga masuk. Benar saja, Anda dapat menghirup air khusus ini, tetapi kecepatannya memang telah menurun. Bagaimanapun, ada perlawanan. Tentu saja, ini hanya dia dan Song Ruling. Ye Xuan telah bermanfaat bagi darah ikan todak dan tidak dibatasi di dalam air. Sungguh menakjubkan, lihat bagian atasnya. Song memotong kepala dan berkata, Ye Xuan mengikuti dan melihat ke atas dan menemukan bahwa langit-langitnya transparan dan dapat melihat ikan berenang di atas. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga melihat seekor kepiting berenang di dalamnya. Sepertinya ancaman istana laut dalam ini berasal dari binatang suci di laut. Ye Xuan berkata perlahan, mereka bertiga pergi ke istana laut dalam, dan pintu di belakang mereka tertutup. Meskipun dikatakan berada di dasar laut, susunan yang di atas akan memancarkan cahaya, jadi tidak ada banyak perbedaan antara lorong dan bagian luar. Perasaan pertama istana laut dalam ini bagi Ye Xuan adalah di akuarium. Namun, rumput laut yang bergoyang di bawah sudut lorong membuat Ye Xuan mengerti bahwa ini adalah istana laut dalam. Ye Xuan, sekarang ada 3 jalan di sini, kemana aku harus pergi? Song Chongjing melihat sekeliling dan bertanya. Ye Xuan menunjuk ke jalan pertama dan menjawab, jika kamu menemukan jalan, pergilah ke barat dan teruslah berjalan. Meskipun sulit untuk menentukan di mana timur di laut dan di mana barat, ia memiliki kompas di tangannya dan tetap tidak akan tersesat. Mereka berjalan sebentar, dan mereka benar-benar menemukan beberapa binatang misterius, hiu, kepiting, dan kura-kura, tetapi ini hanyalah binatang misterius, dan mereka dengan mudah dipecahkan oleh 3 orang namun, 1 jam setelah mereka memasuki istana laut dalam, mereka akhirnya bertemu dengan makhluk berbadan besar. Apa yang terjadi? Song Chongjing memegang pedang kristal es dan bertanya dengan aneh. Ada orang besar di sudut jalan, aku merasakannya. Ye Xuan menjawab perlahan. Darah kelelawar supersoniknya dapat merasakan bahwa makhluk ini adalah gurita, dan darah binatang buas dapat memberitahunya bahwa ini adalah gurita suci. Dinasti Song mendengar berita itu dan melihat ke depan. Aku melihat ada beberapa tentakel di sudut jalan. Oh, aku paling benci hal semacam ini. Song Chongjing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut di belakang Ye Xuan. Banyak makhluk, seperti gurita, kepiting, jangkrik, dan bahkan ulat, menyeramkan, terutama yang besar. Itu benar, biarkan aku datang. Song Chongjing mengangkat kapak besar dan bergegas. Kamu menunggu di sini, aku juga sudah melihatnya. Ye Xuan berkata, ikuti saja. Peta yang diberikan Lin Wenyu kepadanya mengatakan bahwa di bagian depan istana laut dalam, paling banyak, binatang suci naga. Dari bagian tengah, akan ada 2 naga, bahkan binatang suci dari kekuatan 3 naga. Adapun paragraf terakhir, itu sama dengan paragraf sebelumnya. Benua Tianshui jauh dari benua batu berdarah. Bahkan jika penguasa 3 naga ingin menyeberangi istana laut dalam, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari sebulan. Jadi, itu masih berkembang. Ye Xuan dan Song Ruling bergegas mendekat, dan yang terakhir mengangkat kapak-kapak, yang berada di atas tentakel, dan tidak mungkin untuk memotongnya. Bagus tangguh, angkat aku lagi. Song Ruling berteriak dan mengangkat kapak-kapak untuk berlutut. Oh, tentakel gurita patah dan jatuh ke tanah. Ye Xuan juga melangkah maju, dan mengorbankan 8 pedang liar. Oh, tentakel gurita kedua terputus. Namun, yang mengejutkan mereka berdua adalah tentakel gurita yang telah diputuskan oleh keputusan Fang Kai telah tumbuh. Ketahanan yang bagus. Ye Xuanyi, tentakel gurita baru tumbuh di tempat kejadian, ketahanan ini agak kuat. Namun, Ye Xuan masih penasaran untuk pergi, siap menelan tentakel gurita untuk melihat seberapa berharganya. Pada saat ini, perubahan terjadi. Saya melihat bahwa 2 tentakel gurita yang patah tiba-tiba mulai berputar, dan kemudian berubah menjadi gurita seukuran bantal. Oh, menjijikkan. Saya tidak tahu kapan Song Chong, yang datang, mundur selangkah tanpa sadar. Saya menggosok, saya akan terbelah dan mati. Ye Xuan juga terkejut dan melambaikan pedang untuk membelah gurita kecil itu menjadi 2 bagian. Kali ini, gurita ini tidak terbelah lagi. Telur ibu, seperti vas, tidak ada gunanya melahap 1 titik pun. Sepertinya itu akan ditelan. Ye Xuan berteriak dalam hatinya dan menoleh dan berkata, aku akan mengemas yang besar ini. Bagus. Song Ruling mengangguk. Kemudian, Ye Xuan langsung mencabutnya, dan dia tidak menyerang tentakel-tentakel ini, dan dia bersiap untuk langsung menuju tubuh utama.
Dia berbelok di sudut dan menemukan gurita putih yang menempel di dinding. Dia melihatnya dengan saksama dan menemukan bahwa tentakel itu panjangnya lebih dari 20 meter. Ini menunjukkan betapa besarnya gurita putih itu. Gurita besar putih ini juga melirik Ye Xuan, segera menarik kembali tentakelnya dan melambai ke arah Ye Xuan. Kecepatan serangannya masih di atas naga bohai. Hei, tentakel itu menghantam lantai dan tanah bergetar. Agar tidak membiarkannya membelah gurita kecil itu, Ye Xuan langsung memilih untuk menghindar dan bergegas ke masa lalu. Secara total, ada 4 tentakel yang menyerangnya. Untungnya, dia memiliki 8 angin liar untuk dibunuh. Anda dapat menggunakan bilah 8 tangan untuk mengguncang tentakel. Pada saat itu, dia datang ke depan kepala gurita, siap untuk memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Saat ini, hei, gurita besar ini memiliki otak, dan tiba-tiba tinta ungu hitam dikeluarkan dari mulut bundarnya. Ye Xuan buru-buru menghindar, tinta itu mengalir kosong, dan meludahkan hitam di satu sisi dinding. Zizi, sebuah suara aneh jatuh ke telinga Ye Xuan. Dia menoleh dan melihat bahwa batu-batu dan rumput laut di sudut itu benar-benar terkikis. Dunia ini benar-benar tidak ada apa-apanya, gurita itu akan menyemprotkan tinta beracun, tetapi kamu harus mati, bahkan berani menakut-nakuti tunangan Laozi. Hati Ye Xuan marah sepatah kata, 8 ujung yang tajam langsung membentuk kerucut yang tajam, mulai berputar dengan kecepatan tinggi. 8 angin liar terbunuh, langit hancur. Boom, kepala gurita itu langsung ditembus. Konon katanya gurita itu punya 3 hati, lihat saja aku menghancurkanmu menjadi saringan. Ye Xuan tidak mengendur, terus menyerang, dan membuat beberapa lubang besar di kepalanya. Dia juga menghancurkan kantung tinta, dan tinta ungu hitam pun keluar. Gurita besar ini juga enggan mengingat semua tentakelnya sebelum mati, lalu menyemprotkan banyak tinta dalam sekejap untuk menghitamkan area tersebut. Namun sebelum itu, Ye Xuan sudah pergi dari sini. Racunnya sangat kuat, darahku tidak tahu apakah aku bisa menahannya. Ye Xuan mundur ke sudut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Setelah gurita besar itu mati, dia hanya mengambil mayatnya dan menelannya. Tubuh binatang suci itu benar-benar bagus, setara dengan 3 potong batu padat. Ye Xuan berkata dalam hatinya, yaitu, dia kembali ke posisi Fang Kai, berkata, binatang suci, tetapi tiandanmu belum hancur, binatang ini akan kuambil terlebih dahulu. Ketika tiandan Dacheng ingin menerobos ke 4 alam dewa, dia harus terlebih dahulu mengolah danyuan hingga batasnya, dan kemudian menghancurkan dan menjadi belenggu. Namun, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu baru saja menerobos, jadi mereka tidak digunakan untuk saat ini. Baiklah, ambillah. Song Chongwu mengangguk. Kemudian, Ye Xuan langsung menelannya dan mengangkat 100.000 kristal yang ditelan, yang setara dengan 10 batu kental. Dia memperkirakan bahwa dengan membunuh beberapa ratus binatang suci, dia mampu menerobos kekuatan. Darah naga dan darah naga emas semuanya adalah darah naga, jadi aku masih yang buruk. Aku tidak tahu apakah ada naga di istana laut dalam ini. Dalam hal ini, selama aku menerobos kekuatan, aku dapat langsung mengobati binatang itu. Darah dinaikkan menjadi darah Beastmaster. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Binatang buas misterius di jalan benar-benar cukup banyak. Meskipun nilainya tidak sebanding dengan binatang suci, itu kurang dan lebih. Dalam satu hari, Ye Xuan telah meningkatkan nilai pengalaman hingga 1/10. Jika Anda kembali selama 10 hari, Anda harus dapat menembus batas tiandan. Ketika Anda menggunakan 10 binatang buas yang berbeda, Anda dapat menerobos untuk memaksa wilayah. Tidak ada siang atau malam di istana laut dalam. Kecepatan Ye Xuan tidak cepat. Mereka duduk dan beristirahat ketika mereka tidak memiliki pekerjaan. Dinasti Song dan penguasa Song memasuki negara Yin dan Yang untuk berlatih, dan Ye Xuan membela hukum untuk mereka. Ye Xuan memperkirakan bahwa setidaknya selama setengah bulan, mereka juga dapat mencapai batas lingkungan.